Hampir di amuk masa, PM Israel digeruduk warganya minta ganti rugi. Warga Israel turun ke jalan, berkumpul di luar kantor pemerintahan, dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka derita akibat serangan-serangan yang melanda negara tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Gelombang unjuk rasa ini mencerminkan kekecewaan dan kemarahan rakyat Israel terhadap pemerintah yang dianggap gagal melindungi mereka dari ancaman eksternal. Keadaan semakin memanas ketika protes yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan yang hampir tak terkendali. Beberapa warga yang frustrasi terlihat mencoba mendekati kantor Perdana Menteri Netanyahu, memaksa aparat keamanan untuk membentuk barikade. Suasana di luar menjadi sangat tegang, dan beberapa kali hampir terjadi bentrok antara aparat dan warga. Tuntutan utama mereka jelas. Netanyahu harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi dan memberikan ganti rugi kepada warga yang terkena dampak serangan. Gelombang protes ini dipicu oleh serangkaian serangan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok perlawanan di wilayah Timur Tengah yang merusak berbagai infrastruktur dan mengakibatkan banyak korban jiwa di Israel. Selama beberapa minggu terakhir, Israel menghadapi ancaman dari berbagai pihak, termasuk serangan rudal dari Hizbullah yang menghantam beberapa kota besar termasuk Tel Aviv. Serangan-serangan ini tidak hanya menimbulkan kerusakan besar pada gedung-gedung dan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan kepanikan dan ketidakstabilan di seluruh negara. Rakyat Israel yang telah lama hidup dalam bayang-bayang konflik merasa bahwa pemerintah gagal memberikan perlindungan yang memadai. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga mata pencaharian. Banyak dari mereka yang mengungsi dari rumah-rumah mereka karena merasa tidak aman, sementara yang lain berjuang untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian ekonomi. Situasi ini diperparah oleh inflasi yang meningkat, biaya hidup yang melonjak, dan ketidakpastian akan masa depan yang lebih baik. Kemarahan warga mencapai puncaknya ketika serangan-serangan tersebut terus berlanjut tanpa tanda-tanda mereda. Dalam pikiran banyak orang, pemerintah seharusnya mampu mencegah kerusakan yang meluas dan memberikan jaminan keamanan yang lebih baik bagi rakyatnya. Namun, kenyataannya, mereka melihat kebijakan Netanyahu justru memperburuk keadaan. Dalam protes tersebut, warga tidak hanya menuntut ganti rugi atas kerugian material, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral dari pemimpin mereka. Bagi banyak dari mereka, Netanyahu dianggap lebih sibuk dengan masalah politik internasional dan diplomasi daripada memperhatikan kebutuhan warganya. Mereka merasa terabaikan, sementara Netanyahu terlibat dalam perseteruan politik dengan negara-negara tetangga dan terfokus pada agenda yang lebih luas, mengesampingkan kebutuhan rakyat di dalam negeri. Salah satu pengunjuk rasa, David Cohen, seorang pemilik toko di Tel Aviv yang tokonya hancur akibat serangan rudal, menyatakan, "Kami sudah cukup. Rumah-rumah kami hancur, bisnis kami runtuh, dan anak-anak kami hidup dalam ketakutan. Kami tidak bisa terus hidup seperti ini. Netanyahu harus bertanggung jawab dan memberikan kompensasi yang layak atas semua kerugian yang kami alami." Sentimen serupa disuarakan oleh banyak warga lainnya. Mereka menuntut pemerintah segera memberikan bantuan finansial untuk membangun kembali rumah-rumah yang hancur, serta memberikan kompensasi kepada mereka yang kehilangan sumber penghidupan. Beberapa bahkan menuntut Netanyahu untuk mundur dari jabatannya, karena dianggap gagal memimpin negara di saat krisis. Di tengah meningkatnya tekanan dari warga, Netanyahu merilis pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan segala upaya untuk membantu mereka yang terdampak. Dia berjanji bahwa pihaknya akan segera meluncurkan program bantuan untuk meringankan beban warga, termasuk memberikan bantuan tunai untuk membangun kembali rumah-rumah yang hancur dan mempercepat pemulihan ekonomi. Namun, pernyataan ini tampaknya tidak cukup untuk meredakan kemarahan warga. Banyak yang menganggap bahwa janji-janji tersebut hanyalah upaya untuk menenangkan situasi tanpa ada tindakan nyata. Beberapa kritikus juga menilai bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah terlalu lambat dan tidak sesuai dengan skala kerusakan yang dialami warga. Kritik tidak hanya datang dari rakyat biasa, tetapi juga dari oposisi politik di Israel.
Lawan-lawan politik Netanyahu menuduhnya gagal mengantisipasi serangan tersebut dan menyebut bahwa strategi pertahanannya tidak efektif. Beberapa bahkan menuduh Netanyahu lebih memprioritaskan kelangsungan politiknya daripada keselamatan warga Israel. Perlu dicatat bahwa protes ini juga dipicu oleh mobilisasi di media sosial. Banyak warga yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka melalui berbagai platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Foto-foto dan video-video yang memperlihatkan kerusakan akibat serangan dan penderitaan warga Israel tersebar luas, memicu simpati sekaligus kemarahan yang lebih besar. Tagar-tagar seperti "Mbame ganti rugi untuk Israel" dan "Netanyahu mundur" menjadi tren di media sosial, dengan ribuan warga yang menyerukan perubahan. Media sosial tidak hanya menjadi tempat bagi warga untuk meluapkan frustrasi, tetapi juga untuk mengorganisir aksi-aksi protes yang lebih besar. Protes yang awalnya hanya melibatkan beberapa ratus orang, dengan cepat berubah menjadi gelombang ribuan warga yang turun ke jalan, berkat mobilisasi di dunia maya. Di tengah tekanan yang semakin berat dari rakyatnya sendiri dan komunitas internasional, masa depan politik Netanyahu tampak tidak pasti. Beberapa analis politik menyebut bahwa jika Netanyahu gagal mengatasi krisis ini dengan cepat dan efektif, posisinya sebagai pemimpin Israel bisa terancam. Gelombang protes yang semakin besar dan keras dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas pemerintahannya. Namun, di sisi lain, Netanyahu dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan memiliki basis pendukung yang kuat. Meskipun menghadapi kritik keras, Netanyahu sejauh ini masih mampu bertahan dari berbagai krisis politik yang pernah melanda pemerintahannya. Banyak yang percaya bahwa Netanyahu akan mencari cara untuk membalikkan situasi dan memenangkan kembali kepercayaan rakyatnya. Namun, satu hal yang pasti, rakyat Israel tidak lagi bersedia menerima janji-janji kosong. Mereka menuntut tindakan nyata, ganti rugi yang adil, dan yang terpenting, jaminan keamanan yang lebih baik di masa depan. Netanyahu, di hadapan tantangan yang begitu besar, harus bisa menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan responsif jika ingin mempertahankan posisinya sebagai pemimpin Israel.